Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tanpa intro yang berpanjang lebar ya, karena waktunya minim sekali, cuma 20 menit atau 30 menit untuk satu video. Maka saya harus cepat ya, harus efisien waktu tanpa pakai intro yang terlalu panjang. Oke. Nah, kita akan mengulang sedikit ya tentang yang kemarin ya, yaitu tentang proses thinking and feeling loop. Ya, thinking and feeling loop. Loop itu putaran ya. Jadi ini adalah siklus ya, putaran antara thinking dan feeling. Seperti cerita yang sudah kita tahu kemarin, yaitu kita berawal dari satu pikiran ya, mengatakan bahwa my boss is unfair. Bos saya itu nggak adil ya. Lalu kemudian pikiran itu akan memancing pikiran yang lain yang mendukung pernyataan ini ya. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus ya, perhatikan ini, my boss is unfair, lalu kemudian I'm underpaid, saya dibayar rendah sekali, I'm overworked, saya kerja terlalu banyak. Ya, jadi terus ini akan memancing kalimat-kalimat yang lain untuk mendukung kalimat yang di pertama. Jadi awalnya nih my boss is unfair. Ya, lalu kemudian mancing kalimat yang lain untuk datang ya, seperti my boss is such a joke. Bos saya tuh memang benar-benar brengsek. Ya, I should quit my job. Saya harus berhenti dari kerjaan saya sekarang. What an idiot driver. Ya, misalkan ini contoh misalkan, oh ini driver yang idiot ya, yang goblok. My coworker stole my ID. Wah, pegawai saya nyuri ide saya. Pokoknya ini hal-hal negatif seperti ini akan kepancing terus gara-gara satu kalimat seperti I am right, everybody else is wrong. Saya nih cuma yang paling benar, yang lain itu salah semua. Nah, dari satu pernyataan tadi itu memancing semua pernyataan yang di sini, maka yang tadinya dimainkan oleh neurotransmitter ya, jadi munculnya ini pertama kali, kenapa Anda bisa mengetahui adanya pernyataan seperti ini? Itu tubuh mentransferkan ini lewat kabel ya, yang namanya neurotransmitter. Jadi kalau Anda boleh berimajinasi sebagai orang awam, jadi neurotransmitter ini seperti kabelnya ya, seperti penyampai informasinya. Nah, karena dilakukan terus-menerus dan ini makin memancing kalimat-kalimat yang lain untuk datang, ibaratnya nih air sekarang yang mengalir lebih deras lagi. Ya, jadi air yang deras ini sudah tidak bisa ngelewatin pipa ini ya, melewati kabel ini ya. Maka sekarang diambil alih, masuk ke dalam satu pipa yang baru atau kabel yang baru yang namanya neuropeptide. Ya, seperti yang sudah kita ketahui dari kemarin ya, kita belajar pertama kali neurotransmitter ya, lalu kemudian kalau itu dilakukan terus-menerus maka akan diubah, yang menghantarkannya sekarang adalah neuropeptides ya, kalau bahasa Indonesia mungkin neuropeptida ya, neuropeptide. Dan neuropeptide ini masuknya sudah sono emosi. Kenapa? Karena neuropeptide ini itu yang memproduksi adalah bagian dari saraf autonomus kita, autonomic nervous system. Ya, jadi ini sudah masuk zonanya alam bawah sadar ya, dan kalau ini sudah masuk ke sini mainnya emosi ya, maka sekarang akan diproduksi akan memerintahkan adrenal gland, kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon yang mensupport emosi yang ingin ditampilkan. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini dengan seperti ini, emosi yang ditampilkan adalah I am angry, saya marah. Ya, ketika sudah sampai levelnya neuropeptides ya, maka ini sudah mainnya emosi, maka dia akan memproduksi hormon-hormon yang mensupport I am angry. Jadi kan nggak mungkin kalau Anda menyatakan saya marah, saya lagi kesel, lalu kemudian tubuh memproduksi hormon endorfin misalkan. Nggak mungkin, nggak matching. Ketika Anda mengatakan saya lagi kesel nih, maka tubuh harus mendengar perintah Anda adalah bosnya, dan tubuh akan memproduksi hormon untuk mensupport itu sehingga matching. Masa marah dikasih hormon endorfin, kan nggak cocok. Hormon endorfin adalah hormon untuk kita merasa bahagia ya. Jadi yang membuat marah siapa? Ya kita sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau ini I am angry ya, maka tubuh, kalau ini sudah levelnya akut nih ya, levelnya sudah sampai akut, maka tubuh akan memproduksi hormon yang mensupport emosi ini. Sehingga kalau Anda bisa merasakan emosi itu, sehingga tubuh memberikan feedback terhadap emosi itu pertanda bahwa
hormon sudah diproduksi dan tinggal mengalir aja. Ya, dan ini akan terus berputar. Pikiran mempengaruhi rasa, rasa mempengaruhi pikiran. Di mana ujungnya? Ya nggak ada. Ya akhirnya begitu terus. Dari pikiran tadi seperti ini, ya itu mempengaruhi rasa. Ya dari pikiran tadi, omongan seperti ini kan pikiran, ya sampai ke level emosi berarti sudah masuk ke rasa. Lah sekarang rasa ini akan mempengaruhi pikiran. Dengan sekarang Anda sudah bisa merasakan itu, maka akan muncul banyak lagi pikiran yang mensupport pikiran yang di awal. Paham maksudnya? Ya, ini adalah disebut dengan loop. Kalau kita pikir the thinking and feeling loop bermula dari pikiran, ya perhatikan, tidak ada yang namanya bermula dari rasa. Semua itu bermula dari pikiran. Karena itulah hidup sebenarnya apa yang Anda pikirkan. Ya, tapi jangan salah, apa yang Anda pikirkan itu hasil dari sebuah loop, sebuah perputaran, sebuah siklus. Satu pikiran ini seperti generator, ya seperti generator. Kalau Anda narik diesel itu, ya zaman dulu kalau nggak ada listrik pakai genset itu ya, pakai diesel. Kalau Anda tarik satu kali, boom, ya Anda tarik dan itu putaran tepat, maka putaran itu akan berbentuk sebuah siklus. Satu kali tarikan dia akan memutar genset terus. Ya, sama juga dengan ini, thought ini, pikiran di awalnya menariknya. Kemudian lama-lama pikiran mempengaruhi rasa, dan kemudian rasa mempengaruhi pikiran, dan ini terjadi siklus terus seperti ini. Ketika pikiran dipengaruhi oleh rasa, maka muncul pikiran lebih banyak lagi, maka rasa yang digali lebih banyak lagi, terus lebih dalam, dan semua ini tersimpan di dalam cakra yang ketiga. Ya, ini yang disebut dengan third center activated. Ya, hormon yang ada di dalam third center ini, hormon yang ketiga ini, ya, ini kita sebut sebagai hormon, kita sebut sebagai cakra perut ya. Ya, kalau Joe Dispenza mengatakan ini sebagai upper abdomen. Ya, upper abdomen ini menyimpan emosi tentang kemarahan. Ya, jadi kalau model-model seperti ini itu disimpannya atau pemutarnya, sumber energinya itu di cakra yang ketiga. Ya, cakra ketiga, mulai paham ya? Cakra yang ketiga ini ada gambarnya. Jadi cakra itu ada 3 atas 3 bawah, tengah-tengahnya adalah jantung. Bisa dipahami? Good ya, sudah mulai paham ya, the thinking and feeling loop. Mari kita lanjutkan. Ya, perhatikan di sini figur 5.1. This graphic demonstrate how we store energy on the form of emotions in our third center as a result of getting caught in a specific thinking and feeling loop. Jadi kenapa ini disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk emosi. Ya, energi itu tersimpan in the form of emotion, dalam bentuk emosi. Oke, ya jadi ini tersimpan energi itu dalam bentuk emosi. Emosi tersimpan di mana? Di cakra ketiga. Emosi apa? Emosi tentang kemarahan. Jadi filenya tuh, nama filenya itu dalam bentuk emosi. Ya, kalau file komputer namanya PDF ya, ada apalagi filenya. Ada teks misalkan, TXT, macam-macam file kan, ada Excel. Nah, kalau ini filenya disimpan dalam bentuk emosi. Ya, kenapa lalu kemudian disimpan dalam bentuk emosi di sini dalam cakra ketiga ini? Karena kita sekarang terjebak, getting caught itu terjebak di dalam thinking dan feeling loop yang spesifik ya. Tadi kan sama, kenapa energi bisa tersimpan di sini? Karena kita terjebak dalam ini. Sehingga dari satu omongan my boss is unfair, terus ini memancing kemarahan yang lain, dan boom, maka kita akan terputar di sini. Ya, jadi pahami ya. Jadi ini adalah siklus. Ya, sehingga ini terputar terus dan akhirnya ini tersimpan di sini. Disinilah sumber energinya. Disinilah tempat penyimpanannya, di mana emosi tentang kemarahan kita itu, angry itu ada di yang ketiga. Ya, jadi orang-orang yang suka marah itu nyimpan emosinya di sini, di cakra yang ketiga. Oke, lanjut ya. Your brain monitors your chemical state. Jadi pikiran kita atau otak kita itu memonitor level-level kimia di dalam tubuh kita. Ya, hormon-hormon tadi itu kan kimia. And the moment you feel angry, dan ketika Anda merasakan kemarahan, it is going to think more corresponding thought equal to how you feel.
Ya, sudah kita bahas tadi ya. Jadi ketika Anda marah, maka otak akan memperhatikan kimia level kita ya. Jadi ketika Anda marah, maka dia akan memunculkan suatu level kimia yang sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan menimbulkan rasa apa yang ingin Anda alami, itu akan diperhatikan oleh otak Anda. Ya. My boss is such a job. Contoh ya. Jadi ketika mengatakan bahwa bos saya brengsek, I should quit my job. Saya harus berhenti dari pekerjaan saya. What an idiot driver. Ini driver, betapa bodohnya driver di depan. Goblok banget. My coworker stole my idea. Ya, pegawai saya nyuri ide saya. I am right and everyone is wrong. Saya ini benar, semua orang salah. Ya, dengan pikiran-pikiran seperti itu, ya, maka itu akan merangsang otak kita, ya, untuk membuat hormon yang mensupport emosi itu lagi dan lagi, ya. Dan if you turn on enough of those circuit, ya, jadi seperti membentuk suatu sirkuit, ya. Sirkuit itu seperti suatu pola, ya, suatu pola yang berulang-ulang, ya. Maka kalau itu dilakukan terus menerus, maka sirkuit itu akan mulai dipahami, pola itu akan dipahami oleh tubuh, sehingga itu akan seperti memproduksi otaknya sendiri. Jadi tubuh sudah familiar, tubuh sudah nggak kaget lagi dengan emosi itu, sudah terbiasa dengan emosi itu, sehingga itu membentuk sebuah kepribadian, membentuk seolah-olah seperti ada pikirannya sendiri. This reaffirms your identity with the same image in your forebrain. Kalau ini dilakukan terus-menerus, maka ini akan memastikan, akan meyakinkan lagi, menegaskan lagi identitas apa yang ingin Anda mainkan, image apa yang Anda mainkan. Jadi seolah-olah kalau Anda sudah marahnya itu sudah rutin dan menjadi sudah biasa, seolah-olah merasa, ya memang saya ini pemarah, ya saya nggak bisa digituin. Nah, seolah-olah seperti itu udah menjadi karakter, sudah menjadi identitas. Kalau nggak marah malah jadi aneh. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Karena awalnya mungkin Anda bukan pemarah, tapi karena membiasakan diri untuk marah-marah terus, ya, maka lama-lama marah menjadi suatu hal yang biasa bagi tubuh, dipahami bagi tubuh, bukan suatu hal yang asing. Dan sekarang Anda malah bangga sebagai seorang yang pemarah. Paham ya? And then the limbic brain create more of the same neuropeptide, dan otak limbik kita menciptakan neuropeptide yang sama lagi, which then signal the same hormone from your third energy center, and you start feel even more angry and frustrated. Ya, jadi ketika sudah mencapai level neuropeptide, ya, maka neuropeptide akan terus diproduksi terus, dan akhirnya kita akan memberikan suatu signal atau suatu kondisi hormonal ke dalam energi ketiga kita, energi center yang ketiga, cakra ketiga kita, ya. Dan akhirnya dampaknya apa? Anda akan merasa makin marah lagi, makin frustasi lagi, ya. Jadi itu malah makin membara, makin more and more and more. Seolah-olah Anda ketika marah mengatakan pada diri ini, mengatakan pada tubuh ini, give me more. Kasih saya lagi, saya mau lebih marah lagi. Sehingga tubuh akan, oke bos, saya akan carikan lagi bahan supaya Anda menjadi semakin marah. Mungkin ini juga adalah dasar pemikiran dari law of attraction mungkin. Ya, catat dulu. Ya, oke. Jadi kalau sudah dalam levelnya neuropeptide, Anda sekarang nggak bisa lagi mengatakan, saya kepingin nggak jadi orang pemarah, Pak. Saya menjadi orang penyabar. Ini kalau sudah levelnya neuropeptide, ini agak-agak sulit karena untuk perubahan itu sudah harus dimulainya dari dalam, tidak bisa hanya sekedar mengatakan. Ya, ketika sudah levelnya neuropeptide seperti ini, maka harus pakai cara yang spesifik lagi, nggak bisa cuma sekedar afirmasi misalkan, nggak bisa cuma sekedar kepingin. Nah, ini yang kadang-kadang membuat penderitaan, karena kadang-kadang kita berpikir, saya tuh nggak mau marah Pak, tapi ya mau bagaimana lagi? Ya, itu dia ya. Saya sebenarnya nggak suka marah-marah, tapi ya mau bagaimana lagi? Anda kepingin nggak menjadi orang marah, Anda kepingin bahagia, tapi sepertinya tidak bisa mengendalikan ini, seperti menjadi korban, menjadi victim. Ya, menjadi victim, Anda nggak berdaya.
Justru malah semakin Anda kepingin tidak marah, malah semakin ketemu faktor yang bisa bikin Anda lebih marah lagi, lebih frustasi lagi. Oh, mulai ketemu benang merahnya? Good. Which then influence you to think more of the same correspondent thought. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Ini akan membuat Anda jadi berpikir lebih banyak lagi, akan muncul ide-ide baru untuk mensupport kemarahan Anda. The cycle can go for decade. Cycle atau siklus ini bisa berlangsung sampai puluhan tahun. Jadi bukan dalam waktu singkat ya, puluhan tahun mendarah daging. Whether what you're thinking is justified or not, then the redundancy of that cycle wires the brain into the certain pattern. Ya, mari kita lihat. Saya nggak tahu artinya redundancy. Ya sekali lagi, ini sekaligus kita belajar bahasa Inggris kan? Ya, good ya. Kita buka. Oke, kita buka dulu website kita, browser kita. Ya, sekaligus kita belajar bahasa Inggris. Dapat tambahan double. Saya juga nggak tahu artinya redundancy, tapi kurang lebihnya saya tahu nih ya. Whether that your thinking is justified or not, meskipun apapun yang Anda pikirkan itu sebenarnya Anda sadarin atau enggak, ya Anda bisa menilai itu apa enggak. And then dari redundancy of the cycle, hardware itu kalau dilakukan terus-menerus akan membentuk sebuah pola yang fix, yang pasti di dalam pikiran kita. Oke? Mari kita buat ke Translate Google. Ya, kita paste. Ya, sekarang Anda sudah tahu apa ini redundancy. Ternyata bahasa Indonesia juga redundancy. Pembayaran secara redundancy. Oke, I don't know. Mungkin berkala mungkin ya. Kelebihan, I don't know. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silakan Anda komen apa kelebihan mungkin. Ya, kita nggak tahu. And then the redundancy of that cycle hardwires the brain into the certain pattern. Ya, mungkin karena overload tadi ya, mungkin seperti itu polanya, sehingga itu membentuk suatu goresan yang pasti di dalam pikiran, membentuk sebuah pattern yang lebih jelas lagi. In this case, the pattern of anger, ya dalam kasus ini adalah tentang kemarahan, ya, pola tentang kemarahan, and repeatedly conditions the body emotionally into the past, ya. Dan ini akan dilakukan berulang-ulang, akan membuat tubuh akan melekat secara emotionally dengan masa lalu. Ini maksudnya masa lalu, dengan kondisi itu maksudnya. Karena kondisi itu kan asalnya dari mana? Dari masa lalu. Ya, ini akan membuat Anda sekarang jadi berpikir bahwa kalau masa depan ya Anda akan begini terus. Ya, selamanya Anda akan dikendalikan oleh sistem ini terus. The body become the mind of anger. Tubuh sekarang akan menjadi pikiran dari kemarahan, ya. Tubuh sekarang sudah menjadi sistem auto, maksudnya sudah seperti punya otak sendiri, ya. Dia bisa memutuskan kemarahan. So the anger is no longer in the mind, that's in your brain. Sekarang seperti fungsi kemarahan ini sudah diambil alih oleh tubuh, karena tubuh sudah sistemnya otomatis tadi ya. The 5% of your thought that is conscious. Hanya 5% dari pikiran Anda yang Anda sadarin. Hanya 5% ya. But instead of the emotion of anger becomes stored as energy in the body mind, the 95% of your mind that is subconscious. Ya, perhatikan. Sekarang harusnya emosi anger tadi itu tidak disimpan di sini ya. Sekarang dia disimpan menjadi dalam bentuk energi di dalam tubuh, ya, body mind, ya, seperti seolah-olah tubuh sekarang punya kecerdasannya sendiri, punya otak sendiri, dan otak itu isinya adalah kemarahan, ya. Ingat, 95% dari pikiran kita tuh tidak bisa kita sadarin. Neuropeptide sudah bermain di zona 95% ini, sehingga jangan heran kalau sekarang Anda sering lepas kontrol, sering marah-marah. Pak, saya tuh kilaf, Pak. Kadang-kadang saya marah tuh nggak disadarin, merespon aja, ngegas aja dulu, Pak, yang penting. Ya, kenapa bisa begitu? Karena itu sudah pertanda bahwa tubuh Anda sekarang mengambil alih fungsi dari pikiran kita. Tubuh kita mendadak punya pikiran sendiri, tubuh kita mendadak bisa menentukan
kapan Anda marah, kapan Anda nggak marah. Anda sudah kehilangan kontrol. Sudah masuk zona subconscious karena program itu sudah melekat di dalam subconscious kita. Because it is subconscious, you are not aware that you are doing this. Karena ini sudah levelnya subconscious, maka Anda tidak bisa lagi aware, tidak bisa lagi menyadari kenapa, atau pada saat Anda melakukan itu Anda sudah nggak tahu. Kilaf, lepas kontrol. Ya, but that is exactly what is happening. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya, ini ada cerita kenapa tubuh bisa menjadi emosi dengan sendirinya. Oke, so all that emotion which was originally created from thought, ya, semua dari emosi itu yang dimana awalnya diciptakan dari pikiran, because all thought have corresponding energy. Ingat, semua pikiran juga punya energi yang berkaitan dengan pikiran kita, ya. Become stored as energy in the body, ya. Tadi awalnya dari pikiran, ya, pikiran, dan sekarang pikiran tadi disimpan energinya di dalam tubuh dan kemudian menjadi terjebak di dalam cakra ketiga, yaitu cakra solar plexus. Oke. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. This is stored energy. This stored energy, energi yang tersimpan ini, produce a corresponding biological effect, akan memproduksi efek yang berkaitan, efek biologis yang berkaitan dengan energi itu. In this case, dalam kasus ini, it could be adrenal fatigue. Ini mungkin ada kelelahan di bidang adrenal, ya, di bidang adrenal. Adrenal itu apaan sih? Sebentar ya, kita cek adrenal itu apa. Tadi kita ngomong adrenal, bahasa Indonesianya ada nggak? Nggak ada. Oke, ya mungkin ini orang kedokteran yang tahu ya. Jadi yang menyebabkan kecapean di bidang adrenalnya, digestive problem, mungkin gangguan pencernaan, ya, ginjal, penyakit ginjal atau problem dengan ginjal, kidney issues, dan mungkin juga menyebabkan imun sistem yang lemah. Ini satu paket. Ya, satu paket. Kalau tubuh menjalankan programnya yang anger tadi itu, maka bisa jadi efek sampingnya adalah mengalami ini, adrenal fatigue, digestive problem, kidney issues, weakening immune system, not to mention other psychological effect like a short temper. Ini belum, itu tadi baru badannya. Ada juga efek dari psikologi, yaitu sumbu pendek, short temper, ya, dikit-dikit ngegas, ya, impatient, nggak sabaran, frustasi, gampang frustasi, atau intolerant, nggak toleran. Ya, ini ciri-cirinya orang yang kebanyakan nyetok emosi di cakra ketiga, yaitu cakra tentang kemarahan. Ya, ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, daripada kita melihat orang lain, lebih baik kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, oke, ya, ini cirinya seperti itu ya. Over the years, selama bertahun-tahun, you keep producing the same thought that keep signaling the same feeling, and you continue hardwiring your brain into this very finite pattern. Ya, kalau Anda lakukan ini terus-menerus bertahun-tahun, terus continue, signalnya konsisten begini terus, ya. And in the same way you keep reconditioning your body to become the mind of anger. Dan maka secara bersamaan juga, dengan cara yang sama juga, Anda sebenarnya juga terus mengkondisikan tubuh ini untuk menjadi agen dari kemarahan. Nah, itu mungkin menjadi pikiran dari kemarahan. Jadi tubuh ini akan menerima kemarahan sebagai satu hal yang natural. Thus, an enormous amount of your creative energy is stored in the body in the third energy center as anger. Nah, sekarang tubuh Anda sekarang, amount of your creative energy is stored in the body on the third energy center as anger. Jadi sekarang Anda menyimpan kreatif energinya di dalam tubuh dalam bentuk kemarahan, bitterness, kesedihan, frustration, frustasi, intolerant, tidak toleran, impatient, tidak sabaran, control, ingin mengontrol segalanya, atau kebencian. Nah, inilah. Ya.
Bisa dipahami ya? Ya, jadi sekarang kalau ini program diterus-terusin terus ada pelakuan ini selama waktu tertentu, maka sekarang energi yang di dalam cakra ketiga itu sekarang tersimpan dalam bentuk kemarahan, kesedihan, frustasi, tidak toleran, tidak sabaran, ingin mengontrol segala hal, dan kebencian. Oke? Sudah mulai paham ya? Jadi pertanyaan sekarang segini, apakah lalu kemudian cakra ketiga itu berarti jelek, Pak? Jawabannya adalah enggak. Salah kalau Anda mengatakan bahwa cakra ketiga itu berarti jelek, Pak, berarti tidak berguna. Sama juga ketika Anda mengatakan bahwa ego tidak berguna, Pak. Ego adalah musuh kita. No. Sama juga dengan cakra ketiga, cakra kedua, cakra pertama. Ketiga cakra dasar ini bukan musuh kita. Bukan jelek. Bukan harus kita hilangkan. No. Bukan seperti itu pola berpikirnya. Ya. Nah, kebetulan cakra ketiga adalah cakra yang paling pas untuk menyimpan ini. Kenapa kok tidak di cakra yang lain? Karena cakra yang lain ada tempatnya. Ya, ada tempat yang masuk emosi tertentu. Karena itu nanti polanya adalah bagaimana kita ini bisa mengalirkan kembali energi yang tersumbat di ketiga cakra dasar ini. Jadi inilah ketika ada kemarahan itu kok tidak disimpan di cakra atas, Pak. Ya memang tempatnya di situ. Nah, sehingga ketika tiga cakra di bawah ini diisi oleh barang seperti ini, maka ini akan menghambat aliran energi Anda. Nanti kita akan bahas itu. Don't worry. Ya, intinya seperti itu. Biar Anda dapat gambaran dulu. Ini akan menghambat aliran energi Anda. Kalau aliran energi terhambat, maka hidup kita pun juga akan dipenuhi oleh problem. Ya. Nanti kita akan bahas, dicatat-catat dulu ya. Jadi intinya begini, kalau semua bermula dari pikiran, dan kalau ini diterus-teruskan ya, tipe pikiran tertentu akan menyimpan emosi tertentu, dan kita membahas emosi yang kedua, emosi yang di cakra ketiga, emosinya adalah emosi tentang kemarahan. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, maka emosi itu akan tersimpan sebagai ini yang terakhir ini. Ya. Ini. Perhatikan deh orang-orang yang punya problem dengan cakra ketiga, pasti akan urusannya dengan ini. Kemarahan, bitterness itu kesedihan ya, benar ya. Kalau saya nggak salah, ntar saya salah ngomong nanti. Bitterness, kepahitan, ya kesedihan ya, benar ya. Ya karena saya tahunya bitterness itu kesedihan, kepahitan. Bitterness itu kepahitan hidup, ya. Kemudian frustasi, ya rasa frustasi yang berlebihan, putus asa, intolerant, ya satu paket biasanya nih ya. Intolerant itu tidak punya toleransi ya terhadap apapun dengan orang lain. Pokoknya orang lain pasti salah. Kalau dirinya berbuat salah boleh. Kalau orang lain berbuat salah sedikit aja langsung ngegas. Ya, nah, intolerance, impatient, nggak sabaran, control, ingin mengontrol segalanya. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan apa yang saya mau. Ya, dan yang terakhir ini yang paling umum adalah kebencian. Jadi kalau sekarang ada profesinya menjadi hater, ya, saya tuh suka, Pak. Membenci orang tuh satu hal yang kenikmatan bagi saya. Ketika itu sudah berubah jadi kenikmatan, maka itu store energimu sudah kelihatan. Ya, seperti itu. Ya, kalau diterus-teruskan dampaknya apa? Sudah dijelaskan tadi. Kalau ini diterus-teruskan karena tubuh memproduksi hormon tertentu, maka ada efek sampingnya. Efek sampingnya ya itu tadi secara fisik sudah kita jelaskan di awal tadi ya fisik ada gangguan ini, gangguan itu. Kemudian secara psikologikal ada juga gangguan adrenal ini, fisik ya, adrenal fatigue, digestive problem, kidney issues, ini fisik. Ya, kemudian secara psikologikal Anda akan menjadi seperti ini, jadi sering marah, kemudian frustasi dan segala macamnya. Jadi secara fisik ada pengaruh, secara emosi ada pengaruh. Kenapa fisik sama emosi berpengaruh? Seperti tadi, karena ada loopnya. Ya, apa yang Anda pikir setara dengan apa yang Anda rasa, dan apa yang Anda pikir dan apa yang Anda rasa itu juga direspon oleh tubuh. Ya, direspon oleh tubuh. Karena itu kalau Anda lihat penyakit, kalau Anda menyembuhkan penyakit hanya sekedar melihat dari tubuh, mungkin ini agak kurang tepat. Sekali lagi kata mungkin ya. Saya bukan dokter, tidak memojokkan dokter, tapi mungkin kurang tepat. Karena tubuh bisa begitu akibat rantai dari berbagai macam progres yang baru saja Anda pelajari. Paham ya? Oke? Good. Dari sini Anda bisa punya gambaran. Bisa nggak Pak sekarang saya sakit sembuh tanpa minum obat? Ada kemungkinan? Good. Kita bertemu di video selanjutnya. Kita akan bahas cakra yang kedua. Thank you.
I love you all.